like I'm second best, someone that you could forget. Got me drinking that healing, sinking in this feeling. Leave me the time, giving me the signs of life. Making you look clear, but you're gonna leave me in the day. Alhamdulillah, Conam kembali lagi ke sini, ke kandangnya Mas Rudi, admin PHN Koloni ya. Setelah kemarin kita bawa tamu dari Mojokerto, dan kali ini kita ditemani oleh Mbak Tania. Halo. Nah, Cocok ini jadi kameramen saya ini teman-teman. Baru saya latih menjadi kameraman pengambilan video di kandang Ra. Ayo Mbak Tania, kita jalan masuk ke kandang ya. Ini. Dan hari ini tamu kita dari Universitas Politeknik Negeri Malang. Ajak ke sini karena kemarin ngontak kita dari TikTok, pengen tahu penanganan di kandang Ra. Ini dia. Mohon maaf, ini saya ganggu dulu. Halo kakak-kakak semuanya, dari mana? Dari Politeknik Pembangunan Pertanian Malang. Politeknik Negeri Pembangunan Pertanian Malang. Malang. Dengan Mbak Berlian. Mbak Berlian, dengan siapa? Mas Surya. Mas Surya. Kalau ini jangan tanya lagi yang punya PHN ini Mas Rudi. Ya Mbak Berlian sama Mas Surya, monggo silakan tanya-tanya ke Mas Rudi sebelum nanti saya tanya. Saya mau keliling dulu. Kemarin nggak salah saya kesini bawa tamu itu seminggu yang lalu. Tadi sekarang sudah 2 minggu ya sini ya. Oh ini video apa saya? Kemarin masih nyala 1. Jadi yang 50 ini aja sekarang sudah nyala 2. Umur sekarang nggak salah di umur 15 harian ya. Berarti sudah full 1 kandang. Conam berkeliling dulu. Ini di umur sekian ini sudah full mentok dari ujung ke ujung. Lihat ayamnya. Mantep, bersih, keling-keling, bulu bersih, mata blolok-blolok, daging kemerah-merahan. Pokoknya ini kayak tinggal panen aja, kasih makan, kasih minum.
Seldek juga sudah masuk. Ya sudah full mentok dari ujung ke ujung ya, dengan 1, 2, 3, 4. Berarti kandang ini menggunakan konsep 1 meter samping, 2 meter, 2 meter, 1 meter. Ini ada sekitar 3 jalur, 3 jalur Pak. Sorry. Ini 8 meter lebarnya. Kemarin Mbak Berlian dan Mas Surya ini kontak dari Dok ya, dan itu pun cepat singkat komunikasi dengan saya. Pengen tahu teman-teman, ternyata di Politeknik itu sudah serius ya untuk mempelajari kandang rak ini ya. Alhamdulillah berkat konten-konten yang kita sajikan, sudah banyak peternak yang beralih ke kandang rak. Ini sudah menjadi pembahasan umum di universitas. Jadi apa yang kita perjuangan selama ini sudah luar biasa ya, sudah menjadi bagian kurikulum ya mungkin, karena penelitian yang dibuat Mbak Berlian dan Mas Surya ini harus ada hasil katanya, harus ada Mas jawaban-jawaban yang mungkin nanti dikembangkan di universitasnya beliau ya, di Politeknik Pembangunan dan Pertanian Negeri Malang. Peternakan juga, apalah itu tulisannya. Saya tidak kuliah di situ. Dan ini Mbak Tania yang sudah PKL di tempat kita selama 1 bulanan ini. Kemarin masih belajar konten, masih belum begitu berani-beraninya. Saya ajarin ke megang kamera, ngambil ini ya, kayaknya ini Mbak Tania. Kita ngajarin kalau teman-teman, yuk ngambil sini misalnya pengambilan angle ini teman-teman. Dia juga ngajarin ya, difokuskan. Ya ngambil bagian atas, yuk direkam. Nah, geser ke kiri pelan, Nah, pelan aja. Oke, cukup. Matikan. Boleh tangannya segini. Ini ke sana ya, ke sana. Sambil saya praktekkan ya, adik-adik kita mau ngonten di Conam. Nah, ini ngambil sini. Jadi misalkan muternya begini. Yo. Nah, gesernya ke sini, seret. Coba, yuk. Nah, ke kanan, seret, pelan-pelan. Tangannya gini, seret, gini. Nah, gitu. Sambil, nah, gitu, munyer. Jadi kayak gini, setengah selang lingkaran. Sambil maju nggak apa-apa. Biar ada dramatisir, ada sinematiknya. Coba, Mbak Tania. Jangan terlalu jauh dari ayam. Ya, sini dulu, agak sini dulu. Nah, terus geser. Yuk, Bismillah, rekam. Nah, cukup. Nah, juga pengambilan dari dekat juga saat minum, misalkan ini nggak apa-apa, agak dekat, jangan dekat. Nah, ngambil view angle-nya pas momen-momen. Silahkan ngambil. Nah, pelan. Ambil pada waktu minumnya. Terus cari ayam yang makan. Sini banyak. Nah, sini ini yang ini. Gemoy ini. Nah, kalau pakai kamera seperti ini teman-teman, ini nggak bisa semut ya, karena harus pelan pengambilannya ya, harus dipelajari. Kemudian yang saya rekam ini nanti akan saya slide-kan di video ini. Monggo silahkan Bapak Ibu semuanya yang putra-putrinya ingin belajar ngonten bersama Conan di peternakan, mungkin ilmu sedikit dari saya itu bisa saya bagikan untuk adik-adik kita supaya bermanfaat dari jejak historinya Conam di peternakan begitu. Ya, alhamdulillah di tahun ini banyak sekali adik-adik kita yang mau belajar ya, dan sudah setahun yang lalu kita banyak juga menciptakan membangun konten kreator baru ya, berkat pengalaman Conam. Akhirnya saya sharing dan saya bagikan. Kalau ada waktu langsung saya
buatkan kelompok grup ya, buat sharing-sharing untuk belajar konten kreator. Oke, blower sudah ngambil videonya blower, Mbak Tania? Belum, nanti ngambil ya. Terus nanti lampu-lampu ini juga ngambil pelan gitu ya, geser. Jadi menunjukkan bahwa kandang ini pakai lampu LED. Tuh. Banyak. Terus bawah juga, dari bawah pelan ke atas, seret begitu. Boleh. Jadi silakan ngambil sebanyak-banyaknya. Mau momen banyak, tidak ayam tapi struktur bangunan. Dari bawah sini misalkan ke bawah nggak apa-apa. Nah, nanti naik ke atas begitu. Nah, oke, pelan. Kalau ngajarin harus sabar ya teman-teman, sabar, telaten. Kalau adik-adik kita supaya paham, nah naik pelan-pelan gitu. Oke. Sambil bernapas. Oke, masuk. Misal ini kelihatan cahaya, misalkan angle-nya 6. Ya, coba. Gitu. Nah, biar kelihatan ininya gerak. Jadi harus nyerong. Nah, kita ngambil lah, terus digeser gini, seret, diputar. Ya, coba diputar. Nah, bergeser itu, kan jadinya gerak. Oke, kalau nggak, oke, tak kasih tahu lagi ini kameranya mana. Ini ngevlognya ngonten ya teman-teman ya, ngonten. Misalkan gini, aduh sorry. Nah, ini ya, misalkan berdiri gini. Lampunya kita rekam terus gini, seret, muter aja. Nah, terus ngambil serongnya sini. Nah, gini tadi kan awalnya gini tadi. Nah, biar ada kesannya nih. Iya, pelan-pelan. Nah, kurang lebih ya. Ini tanah saya pakai ini jadi goyang-goyang teman-teman. Ya goyang. Ambil, silakan monggo, ambil semuanya videonya. Halo bos. Nah, kedatangan tamu kita ini mau belajar ke Bos Waji. Mas Rudi juga harus dong. Jauh-jauh dari Malang, adik-adik kita ini harus kita layani. Dikasih ilmu, Pak. Ya, nanti. Apa? Ya, kasih ilmu ke kita ini. Ya, alhamdulillah. Ayo, nanti kita ajarin. Di kandang Mas Rudi ini berapa ini, Pak? 19 hari. 19 hari ya? Kayak mantep ya ayamnya. 1 kiloan, Pak. 1 kiloan? Wah, 19 hari 1 kiloan. Terbukti ya dari ayamnya ya, lihat. Teman-teman. Tadi saya kan karena Mas Rudi masih ngajarin adik-adik, kita lihat ayamnya nih. Mantep, wes. 1 kilo. 1 kilo ya. Baiklah. Bibitnya Duit apa? ini pakai DMC. DMC. Pakannya pakai bas. Ayo. Bas. Yang kemarin katanya bas. Siapa yang bilang kemarin bas kacau makannya? Ayo. Ini bas kacau. Ya tahun kemarin Pak habis dibully habis-habisan, masa ya mau gitu-gitu terus. Tergantung. Gitu, tergantung manajemen. Makan apapun ada makan gaplek ya. Ya jangan kalau gaplek. Makan gaplek kalau manajemennya bagus soleh, Pak. Rezeki. Ya, rezeki ya. Beda juga. Kalau kandang rak itu memang agak sedikit beda. Agak sedikit beda. Misalkan kita sama-sama ngasih pakan yang sama, kalau di kandang rak, insya Allah teman-teman, Pak, ya agak beda memang. Beda. Jadi bobotnya pun sama postal perbedaan kita sudah ngalamin kan ya. Kalau ini masih di postal kemungkinan ya belum nyampe. Pakan sama, umur sama, hasilnya pasti beda teman-teman. DW-nya juga masih ketinggalan gitu. Masih bagusan rak. Ya, masih ketinggalan. Jelas di rak gitu. Nggak promosiin ke rak. Ya kalau memang mau ya ikutin aja. Buktikan aja. Karena sudah bukan kita semua. Banyak juga peternak ya yang berbuktikan. Iya, hampir semua sama kok, ya kan? Hampir semua sama. Gitu. Makannya lah. Ya, lahap. Makannya lahap, makan minum tuh jadi ini, jadi daging. Saya pegangnya ini ya teman-teman. Sampai bulu katanya. Loh, ayamnya kayak gini.
resik-resik nah. Matanya, hidungnya, kakinya itu loh. Kakinya mulus-mulus ada Mulus-mulus ya. Kayak di manicure. Kayak kakinya Bulunya, dagingnya, bokongnya ya semok kayak gini. Nyonengin lah. Nyone punya ayam gini lah ya apa? Yes. Kurang lebih begitu. Mana tadi? Oh, di tengah Pak. Ayo Pak. Kita samperin Pak. Adik-adik kita Pak. Biar dapat ilmunya dari beberapa narasumber. enaknya kalau dilatih yang ini Pak. Ya. Grading muda. Grading muda. Kita bisa grading mana yang sekiranya dikumpulin. Ya, dibawa-bawa kali kan enak kan. Nah, Ini grading. Ada yang kecil. Ya, kecil pun ikut naik kan gitu. Kecil di sini. Tapi nggak kecil kan akhirnya. Kenapa kecil di dekat bobor? Tak taruh belakang tuh biar waktu kecil bisa dia kebagian hangatnya. Ya kan masih tetap hangat di belakang daripada di depan. Ya kan belum kuat di belakang. Terus kepadatannya dikurang agak kurang daripada yang di. Betul. Nah, dia ikutan ikut besar juga kan. Biasanya ngejar ya Pak yang kecil. Biasanya ngejar. Ngejar ya. Ya harus ngejar. Makanya yang kecil disendirikan, juga dikasih pakan yang bagus, Ya, juga sama pakan. Pokoknya perilakunya juga lebih bagus ya Pak ya kalau bisa ya. Makanya di sini kan lebih hangat. Di belakang itu ya. Kenapa kok masih membutuhkan hangat? Karena lebih kecil bobotnya. Dia harus intens cara ngerawatnya. Dia jangan sembarangan juga. Peh kecil apa? Peh ayamnya itu kurang maksimal dibuang dan sebagainya. Dirawat. Padahal dirawat masih bisa ngejar, lihat ya. Ini kecil ya teman-teman, tapi ya kecilnya Ya mentek. mentek. Kecil pun montok. Montok juga padat dagingnya ini. Kalau makan yang apa itu namanya, walaupun di grading kan yang sekiranya memang nggak layak ya harus dibuang yang lain. Ini kan yang normal yang di sini. Bobotnya kan agak di bawah, tapi ngejar. Ya ngejar. Tapi kalau memang sudah nggak normal, yang waktu seleksi ya dibuang. Dua. Oke. Nah ini lagi loh Pak. Nah, Untuk ukuran rak ya. Nah, ngomong ada di kandang. Kalau 1 meter tuh enaknya kayak gini tuh ya. ya ini coba praktek ya. 1 meter. Kejangkau sama tangan. Ngambil ayam. Ngambil ayam enak. Posturku pendek, tanganku pendek. Oh. Enak. Rawatan enak. Rata-rata tinggi badan peternak Indonesia ya pendek-pendek kan. 1,5 meter. Jadi memudahkan cara makan, cara ngambil ayam, cara ngerawat semuanya. Wes to manut, enak-enak. Iya Bapak ya. Ngeruk kue juga enak. Ngeruk kowe yo enak. Kalau mau bikin alas kuis, sisa karung bekas pakan, coba, ya kan? Iya. Kalau lebih dari 1 meter masih susah. Oke. Kalau nggak terpal, nggak nyobek terpal nggak cukup. Ya kan? Yo, Ini iya. namanya hemat. Hemat, mudah. Bisa hemat, enak. Masih keamanan aja ya wes. Ya wes. Yo ke sana yo. Saya menunggu ini adik-adik dari Politeknik Malang. Mungkin ada yang ditanyakan ke admin PHN Koloni. Mbak Tania yuk ke sana. Silakan di video adik-adik kita. Saya bawakan narasumber lagi, tambah satu yuk. Namanya Profesor Suwaji. Dia dapat gelar profesor karena sudah. Halo Bos. Lah kok malah. Ayo Prof, sini Prof. Sini. Karena dia punya kacamata. Kalau nggak punya kacamata, dia bukan dipanggil profesor. Kacamata dokter. Sini lah. Ini gabung sini. Loh kok bisa ini lah. Silakan. Tadi pembahasan sampai mana Mas Sudi yang ditanyakan kakak-kakak adik-adik kita ini? Ingin tahu, jadi membandingkan koloni ini sama Potal ya tadi. Gimana sih perbedaannya gimana? Mungkin dia minta izin mungkin sering-sering ke sini ya kayaknya. Ya untuk silahkan melihat perkembangannya gimana di koloni. Nanti minta nomornya Mas Sudi tak kasih. Tak kasih nomornya Mas Sudi. Mumpung ada ayam kan ini tinggal berapa hari lagi Mas?
sampai 20 hari kayak ini umur 19 Mas. 19 ya. Jadi berarti tinggal Ya 16 hari lagi. Mungkin kalau sering-sering kesininya ya buat belajar, tapi kalau untuk fokus penelitiannya masih periode berikutnya masih bisa. Bisa ya. Silakan rangkum, nanti Conam akan tambahin beberapa ya informasi ya terkait, karena banyak sekali kandang rak ini. Kalau kita belajar banyak sekali pengembangan Mas ya. banyak. Ini salah satu yang dianggap sederhana. Jadi sederhana. Ini kita anggap contoh awal kita untuk mengenalkan kandang ini ya seperti ini konsepnya, masih satu susun begini. Diterima dulu. Ya. Kalau ya, sekarang kan juga banyak 2 susun. Yang di bawah ada Mas ya? Mungkin di bawah ya. Ini 1 susun. Kandang saya komplit kok. Di 1 susun. Kenapa yang atas 1 susun? Mungkin dijelaskan dulu. Nah, Ayo. Itu kita memperhitungkan beban. Ya. Kalau 2 susun otomatis bobot dari kayu dan ayam ini kali 2 kan. Ya. Nah takutnya nggak kuat. Karena konstruksinya Mas ya. Ya itu 1. 2 karena di lantai 2 ini cenderung lebih panas. Jadi kalau ayamnya terlalu banyak di atas nanti takutnya kepanasan. Nanti, nah, misalkan ini kandang ini kuat, beban nggak masalah, semuanya dilengkapin lah. Ya, langsung 2 rak semua. Apakah oke? Oke, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, asalkan kompatibel ya alatnya. Selama memadai. Gaspol. It's oke, gaspol wes. Karena pasti ada tanya kenapa Mas Roy, kan sayang ini kan populasinya, pasti ada pertanyaan seperti itu. Ya gitu alasannya, karena kandang beban tonasenya ini kita perhitungkan. Kalau dipaksa ya ambrol loh piye. Apalagi blower kita masih rakitan kayak gitu. Dipaksa ya nanti kasihan ayamnya kekurangan angin. Begitu Kak. Mungkin ada yang tanyakan, monggo. Apa? Mungkin inovasi kedepannya untuk kandang koloni ini seperti apa, terus tindak lanjutnya gitu. Inovasi mungkin nambah kandang. Ada. Bocorin nggak ya? Oh jangan. Pamali. Yes, nanti pokoknya ada inovasi terbaru dari kita tim PHN ini. Nanti kalau sudah jadi kandangnya kan ada rencana di sebelah. Ya masih butuh waktu karena harus ada ini Mbak ya, penelitian khusus. Nanti kalau memang itu terbukti bagus, dan pertimbangan dari tim-tim kita ya akan kita buatkan konten juga. Silahkan datang ke sini lagi. Pokoknya dalam waktu terdekat ya. Ya kita masih ini menghitung-hitung budget juga, menghitung kemampuan. Itu ada kok, kalau masalah inovasi ada. Tapi mohon maaf belum bisa kita ngomongin. Ya bukan rahasia juga sih, karena demi kepentingan bersama kan ya. Cuman kita belum membuktikan aja. Masih dalam tahap membuktikan apa aja inovasinya, pokoknya terkait ini semuanya mungkin konstruksi segala. Pokoknya ilmu yang di sini yang ada di kandang rak ini supaya lebih baik. Karena nanti kalau kita nyebutin dari awal kita belum mulai ya. Tapi yang penting inovasi ada terus, tenang aja. Mungkin lihat yang bawah Mas, yang 2 tingkat ada perbedaannya. 1 tingkat gini tadi alasannya kejawab ya. Alasannya kejawab Mas Surya karena beban ya, beban tonase, karena alat juga nggak memadai. Jangan dipaksa intinya. Kalau kita mau bagus ya lengkapi peralatan supaya kita ternak itu tidak kebingungan. Dipaksa alatnya memadai, ayam nggak maksimal, rugi. Jadi rugi gitu. Silakan ngambil beberapa momen, monggo. Gak apa-apa dulu, diambil dulu. Yo, nanti gak apa-apa, lagi yo. Saya videokan terus. Mana nih? Pintunya mana Mas? Oh yang sana. Sana. Tengah. Bukan, ini sudah ditutup. Tengah. Saya buka dulu. Bismillah. Assalamualaikum. Mbak Tania mana Mbak Tania? Masih di atas. Nah, ini 2 rak susun. Beda lagi penanganannya. Beda lagi. Terus
sama di apa mengatur angin tadi. Ya, deflektornya kan. Kenapa harus dikasih deflektor, Mas? Karena di tiap kandang kan beda ya. Kalau di kandang saya ini kalau nggak ada deflektor, angin itu lebih cenderung di jalan. Sedangkan yang butuh angin kan bukan APK-nya, ayamnya. Jadi kita tambahin deflektor supaya ngaring. Jadi pengendali angin ini. Pengendali angin avatar ya. Supaya gini ya. Kan ini kan agak mengerucut kan. Ya, terus jadi kalau anginnya ke sini, nah, saya bayangin ya, anginnya ke sini langsung dia tuh ke sini. Memberi angin di tempat kohi ini teman-teman, masuk ke sini ya. Terus bagusnya berapa, dikasih jarak berapa Mas Rudi? Biar ada kita tahu. Per 4 meter boleh lah. Per 4 meter. Lebih dari itu? Apa-apa. Yang depan cuma saya kasih 1 karena anginnya cukup. Cukup ya? Ya, yang belakangnya kurang. Minimal jarak dari sana masuknya angin seldek ya. Itu berapa meter baru dikasih deflektor? Kan total 14 oke 27 meter. 7 meter. 6 sampai 7 meter. 6 sampai 7 meter setelah seldek. Ya. Alasannya apa? Mungkin juga kemarin kan coba anginnya sudah cukup ya udah. Kalau terlalu pendek juga ada daya sedotnya juga mempengaruhi. Nah, di sana kan kenceng soalnya kan. Di sini kena turbulensi. Oh, turbulensi. Kan pada potongan ini kan ada turbulensi. Makanya kita kasih di bawah. Jadi lebih ya antara 6 meter sampai 7 meter ya gitu. Untuk pemberian pakan lebih menyulitkan APK atau enggak sih? Kalau dikasih turbulensi. Enggak sih, kalau waktu kasih makan kan ditutup. Ini kan pintu portable. Coba contoh. Tadi ada pertanyaan dari Kak Nabila. Nah itu kalau waktu makan bayar menyusahkan nggak? Buka aja dulu kan gitu kan, ngasih makan berapa menit kan gitu. Cepat aja. Jadi dibuka dulu Kak. Dibuka dulu. Mungkin disisihkan Mas ya. Terus cukup. Kasih makan. Ayamnya juga ini berapa total? Bawah 3.000. 3.000 atas 3.000. 3.000 sama tip juga. Ini lebih longgar. Oh, lebih longgar. Kalau di fullin? Kalau di fullin bisa 4.000 masuk. 4.000 ya, 4.000 sampai tadi 7.000. Total atas bawah kan? Bisa. Kalau dimaksimalin mau ditambah populasi, tapi saya kan aliran longgar. Gini ya. Jadi kan supaya sama-sama bagus ya. Atas kan buat padap 20 ekor per meter. 18 sampai 20 ya, anggap aja gitu aja. Karena banyak juga yang pakai 20. Karena satu rak anginnya los. Karena ini penganut longgar Mas Rudinya. Ini dikasih 16 atau 18? 15. Karena 2 susun gini. Ayamnya tambah banyak. Ya kenapa longgar ya? Menyesuaikan aja karena aliran ini sudah susah dibelokkan ya. Karena meyakini Mas Rudi kan ya kalau longgar memang jauh lebih bagus ya, ayam nyaman. Faktornya udara, kohinya juga tidak terlalu banyak, amonianya juga tidak terlalu tinggi. Kalau mengingatkan jaraknya nggak jauh di atas, jadi ya itu lebih baik ayamnya di longgar karena tujuannya supaya lebih nyaman di ayamnya. Tujuannya itu. Kalau kita nurutin nafsu ini bisa per meter 30 ekor. Isora Mas? Jangan. Jangan katanya. Kepadatan aja. 30 ekor bisa, tapi waktu umur 2 minggu. Boleh, kalau besar jangan. Nggak kuat. Jadi memang ada hitungan berapa tonase. Jadi satu blower itu kurang lebih 4 sampai 5 ton. Longgarnya 4 ton, ada 4 tonnya antara 2.000 ya. Kalau 5 ton antara 2.500. Nah, satu ayam baca 2 kilo. 2 kilo kali 2.000 ekor 4 ton. Gitu. Kalau pengerukan kotoran ini Mas, yang atas ini langsung disapu. Iya, langsung ditarik ini. Udah bawa argo keluar. Bawa argo keluar. Ya, saya tak keliling dulu. Nanti kita lihat di kotorannya Mas ya, di gudangnya. Panjang nggak apa-apa, sampai 1 jam pun videonya is okay. Karena supaya ilmunya itu lengkap. Nah, ini ada juga pintu V yang dari samping ini, karena ini lebarnya kayak lebih dari 1 meter. Jadi dibuat begini. Ini katanya Mas Rudi teman-teman ya. Dimiringkan ke sana supaya angin di sini tuh tujuannya ke sini. Nah, saya yang lewat mana ini? Bentar. Aduh, susah juga ya. Nah, ini nih, bentar. Yes, oke. Jadi miring ya. Balik lagi.
Ini miring, itu kelihatan terpalnya ketarik supaya anginnya ke sini, ke lorongnya ya. Kalau sudah angin masuk lorong ini, kohinya juga cepat kering dan tidak terlalu bau. Kalau bau ya ada lah. Selain disemprot begitu. Dan lantai yang bawah ini pakai 3 blower. 3 blower ini ukuran 50 ini. Oke, terus balik tengah. Tengah itu pintu V. Karena untuk memecah 2 sisi angin, kanan dan kiri, makanya tengah dikasihkan pintu V. Kalau yang pinggir gitu aja cukup. Loh, ini kok berdengketan ya pintu V-nya? Kayaknya ABK-nya nggak dikembalikan pintu V-nya. Jaraknya dekat sekali. Oh gitu. Oke, masuk. Kalau angin tuh masuk ke lorong-lorong seperti ini nih, sangat membuat ayam itu tidak megap-megap karena nggak amonianya nggak ke atas, teman-teman. Nah, itu kelihatan. Ayamnya nyaman. Balokan kadang sudah retak, tapi kohenya tidak dirawat, ya sama saja. Ayam nggak bisa maksimal. Ini ayamnya. Jadi untuk di dalam kandang ini ayamnya sudah sangat nyaman karena udara, oksigen di sini itu sirkulasinya bagus. Yes, merah-merah gini. Sebelah sini juga penerangannya lampu LED ya. Kalau warnanya white warm, karena penerangan ini sangat himari ya. Gini, misalkan kita mau buat tidur lampu kita seperti ini, penerangannya itu enak, enggak putih itu kan silau. Kalau warm itu kan kuning, terlalu kuning. Jadi ada perpaduan white warm ya. Jangan salah pilih white warm, jangan kuning ya. Kalau kuning itu kayak aneh gitu ya. Kalau ada perpaduan putih dan kuning, terang tapi di mata enak, tidak silau begitu. Lanjut ke gudang kohe ya teman-teman. Kalau punya kandang rak itu juga harus wajib punya gudang kohe untuk penampung kotorannya. Gudang kohe kan, sana gudang kohe, supaya aman dan tidak berlalat. Jadi jangan hanya kotoran dikeruk, ditampung di pinggir kandang-kandang. Yang saya tahu itu cuman di pinggir kandang gini begitu. Jadinya menyebabkan bermasalah. Masalah apa ya? Masalah lalat no bos. Kalau gak punya gudang kohe kayak sampean ini. Jadi kita harus memperkenalkan minimal bagusnya itu ya ini pakai manur fertilizer. Apa itu yang dimasukkan ke gudang terus dikelola seminggu jadi pupuk. Tapi yo embes modelnya. Nah, ini adalah gudang sering diambil di gudang kotoran sebagai penampungan supaya kandang itu gak berlalat. Jadi punya gudang tersendiri, diolah ya. Dindingnya dikasih jaring-jaring seperti ini supaya lalat-lalat tidak masuk. Tinggi dikasih batako seperti ini ya. Tingginya mungkin sekitar 1 meter sudah bisa teman-teman. Untuk lebar ini kurang lebih sekitar 4 meter. Panjangnya bebas disesuaikan sendiri sesuai kebutuhan. Ya pakai panggang P ini juga bisa. Jadi menurun ke sana. Jadi nggak perlu kuda-kuda. Memang bilang kalau ada, jadi saya pikir kalau habis dikeruk langsung ke gudang, jadinya apa enggak bakteri, ternyata jaraknya ada 200 meter. Nggak sampai nih, nggak ada. Gudang kohe itu menyesuaikan. Kalau tanahnya luas, bagus, jauh seperti ini ya. Kalau karena memang tanahnya itu mungkin di samping, oke, nggak masalah, nggak masalah. Yang penting ada gudang. Dan misalkan ini tertutup ya, terus dikasih kipas sedikit atau itu juga bisa. Atau mungkin minimal pokoknya ya seperti ini. Kita contohkan yang sederhana aja. Mungkin protein obat-obat lah boleh. Nah, ini seperti apa Mas Udi? H2O2. H2O2. Wah,
semakin ini A2A2 ini semakin jadi artis dia A2A udah. Oke, buka semua ini. Gak apa-apa. Kemarin kita dari Bojonegoro bukan Bondowoso juga pakai A2A2. Saya agak kesini. Ini baru nih kan. Baru ya. Kalau yang baru itu pasti agak bau teman-teman. Tapi kalau nanti sudah dirawat dan disemprot A2A2, dia akan cepat kering dan tidak bau. Nah, hasilnya seperti ini kalau pakai A2A2. Yang hitam-hitam ini ya pakai A2A2 Mas Rudi. Apa? Yang hitam itu sudah disemprot A2. Ya, itu udah lama. Udah lama. Nah, ini banyak diambilin orang sekitar. Orang sini ya. Karena hasilnya kan bagus kalau kotoran full kotoran. Pokoknya tanpa nggak sekam. terlalu basah aja. Oh, enggak terlalu basah, berani ngambil orang-orang. Wah, Ya, mantap. Laris manis. Laris manis. Karena kan sudah ada gudang, tinggal ngambil kan enak. Iya. Mungkin saya buka nih. Nggak, saya... Oh, enggak. Aman ya? Lalat aman. Aman lalat. Aman Kan saya sama Pak Swasti kan. karena kalau lalat itu kalau koinnya tersemprot sampai A2A2 sama larvanya mati teman-teman. Mati semuanya. Dia nggak kuat gitu. Jadi Udah kalau penanganannya langsung kotoran langsung H2 kan langsung Iya. teredam itu. betul. A2 dulu, baru anak-anak buang. Nanti naik sendiri sih. Kalau kebalik kotoran dulu baru H2, nanti yang bawah nggak kering. Nggak kering. Misalkan 2 kali bawah semprot, terus semprot lagi, Boleh. tambah bagus. Boleh. Pastinya boleh ya, intinya boleh ya. Double. Pemanfaatan itu buat kotorannya misal pengolahannya itu pupuk kan. Ya, jadi pupuk ini teman-teman sekitar ini Ngambil semua. ya bapak Sebenarnya kalau maksudnya diolah sendiri gitu. sendiri. Kan nanti nilai jualnya lebih tinggi dari Ada lah fokus ayam. Fokusnya ke ayam, nggak jual kotoran. Fokus. Ya nggak apa-apa sih. Pakai A2 boleh, mau pakai maggot juga boleh. Malah nggak pakai maggot. Nah. Yang masih kurang. Kalau mau soal penanganan, ini yang kita tunggu itu ini inovasi dari adik-adik kita dari universitas ini. Jadikan kohe ini ya, kan misalkan tidak fokus terkena, ya pemanfaat limbah kohe ini jadikan apa? Mungkin dijadikan pupuk yang berkualitas tinggi, ya. Super, ya. Pupuk super. Ya kita sudah tunggu, makanya senang sekali kalau adik-adik peternakan yang jurusan peternakan itu mau datang ke kita PHN Mas ya. Karena ini juga masalah kalau tidak dikelola kan. Sangat benar masalah besar. masalah besar. Masalah besar, tapi kalau sudah dikelola nanti ke depannya, ya mudah-mudahan ini udah ada nilai jual bermanfaat inilah bagi petani, biar gak ada keluhan pupuk mahal. Contoh di kandang banyak Pak, silakan ngambil gratis pun kita kasih. Ya kan? Kalau sudah terolah dengan kualitas yang top, markot top ya beli monggo. Ada kebanyakan males orang itu, bukan males ya, mungkin basah itu nggak mau. Demek nggak mau. Nggak mau basah itu Kering, kotoran basah. laris. Kalau sudah kering pasti laris manis begitu kurang lebihnya. Untuk gudang kohe ini pengambilan pemanfaat kotoran ayam teman-teman.